Shalom, selamat bertemu kembali melalui renungan harian Toraya, Minggu 26 Februari 2023. Mari puji dan senangkan Allah kita dari dalam kehidupan kita. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman kebenaran dan kehidupan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami di dalam mengiring Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman Tuhan ini menjadi berita sukacita, menjadi sebuah kekuatan tersendiri di dalam mengangkat tugas kerja dan tanggung jawab, di dalam mengangkat iman dan pengharapan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma 1 ayat 8 sampai 15. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil Anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Amin. Tema rehat di hari ini, hidup yang digerakkan oleh Injil. Hidup bersyukur selalu disertai dengan kerinduan untuk berbagi dengan orang lain. Dengan hidup berbagi merupakan kesempatan untuk mengalami dan mewujudkan pertumbuhan iman dan karakter. Karena itulah setiap orang memerlukan komunitas untuk mengalami hidup berbagi, supaya dimungkinkan untuk semakin memaknai hidup karunia Tuhan yang ada. Pertumbuhan iman jemaat Tuhan di Roma menggetarkan Rasul Paulus untuk bersyukur. Karena itu dalam permohonan kepada Tuhan ia sangat merindukan untuk mengunjungi mereka, supaya mereka pun bertumbuh bersama sebagai satu persekutuan yang di dalamnya saling menopang, menguatkan, bahkan saling menghibur. Dan lebih daripada itu, saling memperlengkapi. Dan juga bahwa Rasul Paulus punya kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang ada di Roma. Kerinduan untuk memberitakan Injil. Karena Paulus merasa berhutang
baik kepada orang Yunani maupun bukan Yunani, baik kepada orang bijaksana maupun orang yang kurang bijaksana, dan sangat berharap bahwa dapat menjangkau semua golongan yang ada di Roma melalui pemberitaan Injil. Kehidupan Rasul Paulus merupakan contoh kehidupan yang digerakkan oleh Injil. Bahwa hidup yang digerakkan oleh Injil selalu bersyukur, selalu berusaha untuk menyampaikan berita sukacita kepada siapa saja. Dengan kesadaran sukacita Injil, maka kita didorong untuk bisa berbagi dengan semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya dengan kekuatan iman, kita dimungkinkan untuk saling memperlengkapi sehingga kita sama-sama kokoh dan teguh di dalam berharap kepada Tuhan. Dalam menghadapi silih bergantinya suasana kehidupan, bahkan dimampukan untuk memberikan buah-buah yang lebat. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, ajari kami untuk menjadikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang sungguh-sungguh digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kehidupan yang dicemburui oleh Allah, yang juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan firman Tuhan di hari ini, kami boleh diberikan teladan yang terbaik dari Rasul Paulus, bahwa seperti apa suasana dan keberadaan kehidupannya semangat untuk memberitakan Injil senantiasa ada tanpa melihat latar belakang yang harus diinjili. Dan tentunya dengan firman yang seperti ini, kita pun dimotivasi untuk menjadikan kehidupan kita sebagai yang Tuhan cemburui untuk memberitakan Injilnya. Bapa di sorga, di mana saja anak Tuhan berada di hari ini, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menopang. Ampuni segala dosa keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, maju terus di dalam Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.